Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lipurama Alam dari kelompok satu dan di sini juga ada Riko Adrian dan Muhammad Rizky. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang project yang kita desain yaitu Tani Stress ya. Jadi Tani Stress ini untuk salah satu aplikasi yang berkhususkan difungsikan untuk mengetres sebuah produk dari petani hingga ke konsumen. Oke, mungkin langsung saja kita akan demokan untuk prototipenya. Nah, di sini dimulai dari halaman login ya, teman-teman. Jadi, di sini ada demo loginnya petani dan juga ada konsumen. Nah, untuk pertama kita akan mendemokan dulu untuk petani ya, teman-teman. Sini, oke. Dan selanjutnya untuk passwordnya ini. Ini hanya demo saja, teman-teman. Oke, dan kita masuk. Nah, untuk setelah masuk, nah untuk tampilan awalnya itu dia akan menampilkan halaman beranda seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada berbagai macam fitur ya, macam fitur. Nah, kita akan bahas dulu di sisi dashboardnya, teman-teman. Kita klik dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri di sini akan menampilkan beberapa produk yang telah kita register sebelumnya, teman-teman. Jadi jika ada penambahan produk-produk atau beberapa pemindaian, nah di sini akan tertampil statistiknya. Contohnya di sini kita ada memiliki 3 produk. Nah di sini ada 3 produk, ada tampilannya, ada berapa kali dia di view dan berapa kali dia dipindai, teman-teman. Nah, di sini juga ada user kita sendiri yaitu petani terverifikasi di sini. Contohnya di sini namanya Budi Santoso, lokasinya di Bandung, Jawa Barat dan sudah terverifikasi petani oleh sistem. Nah, selanjutnya di sini ada menu tentang juga. Nah, di sini untuk Tani Trust sendiri itu adalah sebuah aplikasi yang mana diperuntukkan atau difungsikan untuk mengetres atau menyediakan layanan transportasi informasi lengkap dalam rantai pasokan pertanian. Jadi kami di sini menggunakan teknologi kode QR untuk melacak produk dari kebun hingga ke meja makan kita. Jadi memastikan bahwa kualitas, keaslian dan perdagangannya transparansi bisa terlihat secara detail, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini nilai-nilainya yang saya sebutkan tadi ada transparansi. Jadi untuk tracknya dari mulai petani, shippingnya di mana sampai ke konsumen itu tersedia dengan detail. Selanjutnya pemberdayaan ya. Jadi kami membantu petani skala kecil menjangkau konsumen secara langsung dan mendapatkan harga yang adil untuk produk mereka, teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ada keberlanjutan. Jadi kita mempromosikan praktik pertanian organik dan pertanian yang ramah lingkungan tentunya, teman-teman. Jadi konsumen tuh tahu nantinya ini tuh dari pertanian mana, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya sendiri di sini cukup simpel. Jadi petani mendaftarkan dirinya sebagai petani, nah, membuat profil dan mendaftarkan produk mereka tadi ya dengan detail dari produk yang ingin mereka daftarkan. Selanjutnya membuat kode QR. Jadi setiap produk yang petani daftarkan itu mendapatkan kode QR unik yang berisi semua informasi pelacakan. Nah, ketiga itu pemindaian konsumen. Nah, jadi nanti konsumen bisa memindai kode QR dari masing-masing produk yang sudah didaftarkan oleh si petani guna memverifikasi keaslian dan mengetahui asal produk ini dari mana. Nah, bonus yang terakhir itu yang keempat, kepercayaan dan koneksi, teman-teman. Jadi, aplikasi ini membangun hubungan langsung antara petani dan konsumen. Jadi, untuk masa depan yang berkelanjutan, dan ini membangun trust antara petani dan konsumen bahwa produk yang kita konsumen itu adalah produk yang sehat dan asli dari petani dan detailnya tertera langsung pada detail produk. Oke, selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu menu dari beranda.
di mana beranda ini untuk menampilkan semua fitur yang ada di Tani Trace. Yang pertama ada pindai kode QR, yaitu untuk melacak asal produk secara instan. Demonya tinggal klik menunya, lalu mulai pindai. Nanti di sini akan muncul produknya. Sebagai contoh di sini tomat organik, ada info produknya yaitu petani siapa. Di sini contohnya Budi Santoso, lokasi kebunnya di Bandung, tanggal panen, berat, dan ID produk. Ini juga ada fitur untuk menghubungi petani dan juga bagikan info produk. Lalu selanjutnya ada perjalanan atau tracking, yaitu untuk melacak perjalanan lengkap produk dari kebun hingga ke tangan customer. Yaitu ada menu daftarkan produk, itu untuk menambahkan hasil panen kita. Jadi tinggal isi nama produk, misalnya untuk lokasi kebunnya kita isi, misalnya contohnya di Cikarang. Lalu ini untuk deskripsi, eh, misalnya lalu ini untuk foto produk itu opsional. Di sini juga ada sertifikasi, ada organik, bersertifikasi GAP, bebas pestisida dan halal. Lalu klik daftarkan produk, maka nanti akan bertambah di tambahan produk. Selanjutnya ada tracking perjalanan produk dari kebun hingga ke meja makan customer. Lalu selanjutnya di sini ada statistik, ada 100, tercatat ada 1.247 produk dan ada 856 petani yang terdaftar dan ada 12.000 pemindaian. Selanjutnya ada di sini kita bisa juga untuk memindai kode QR, ada untuk menambahkan produk bisa lewat sini. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Oke, di sini saya akan menjelaskan aplikasi desain Tani Trace ini untuk view pengguna ya atau konsumen. Nah, di sini sama untuk dashboard loginnya seperti biasanya. Cuma di sini saya akan login pakai email konsumen, yang dimana jika saya login, tampilannya hanya khusus untuk konsumen saja, tidak seperti petani. Di sini ada tiga menu. Yang pertama tentang pemindai sama beranda. Nah, kalau dari sisi konsumen bedanya eh, ini cuma ada tiga menu untuk konsumen, dan untuk di berandanya itu hanya ada di sini pertama ada nama konsumennya, lalu ada di sini pindai kode QR, tetapi tidak ada tambah produk karena ini hanya dari sisi konsumen. Terus di sini sama seperti petani ada
dashboard petaninya juga. Lalu di sini jika kita klik pindai kode QR, ini akan seperti ini, sama seperti di penjelasan saat dashboard di petani ya. Nah ini kalau kita mulai pindai, nanti akan ini ya, contohnya setelah dipindai. Contohnya tomat organik sama seperti yang tadi sudah dijelaskan ketika menyeken dari sisi petani. Itu pertama ada tomat organik segar ditanam tanpa pestisida, terus ada info produk, ada perjalanan atau di sini buat tracking. Nah, sama seperti di sini ada nama petaninya, lokasi kebun, tanggal, berat, ID produk, dan tombol buat menghubungi petaninya ya. Sama seperti tadi. Kalau dari sisi perjalanan atau tracking, di sini kita bisa melihat sama kayak yang di sisi petani, itu bisa melihat tracking perjalanan produknya mulai dari penanaman, ada detailnya ya, benih tomat organik atau deskripsinya lah. Terus ada alamatnya, ada tanggalnya, dan nama petaninya. Terus di sini juga ada tracking pemeliharaannya, panennya, sampai eh, pengiriman ke distributor. Nah, di sini posisinya statusnya masih berlangsung, yang dimana artinya eh, dalam proses sampai di sini tiba di toko. Nah, terus di sini juga kita bisa menghubungi petani dan bagikan info ke publik. Nah, selanjutnya di sini ada menu pindai. Nah, menu pindai ini sama kayak tadi, cuma ini eh, shortcut lebih mudahnya daripada kita klik di beranda ya. Lalu di sini ada menu tentang, kurang lebih hampir sama kayak tampilan di dashboard petani ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sama di sini kita bisa logout ya. Di sini kita tahu kalau kita login sebagai konsumen. Oke, untuk penjelasan desain mockup aplikasinya kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Ali. Baik, terima kasih teman-teman untuk penjelasan aplikasi kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan terkait dengan aplikasi Tanitrace ini. Jadi secara keseluruhan ini adalah aplikasi untuk melacak sebuah produk dari petani ya, mulai dari penanamannya hingga sampai ke eh, konsumen yaitu kita sendiri menggunakan QR code tentunya dengan teknologi QR code tadi ya. Mungkin sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.